Pelatihan peningkatan produktivitas bagi pekerja perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Kamis 23 April 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang kami hormati narasumber serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara pelatihan konsultasi produktivitas bagi perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang tanggal 23 April 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah, Sang Rabb, Sang Malik, untuk memohon keridhaan-Nya atas apa yang akan kita rencanakan dan kita lakukan pada saat ini. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk mengikutinya dengan caranya masing-masing. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul pada acara peningkatan produktivitas seraya menundukkan kepala serta menengadahkan tangan, memohon pinta di hati kami yang sedang berkumpul dalam ruangan ini. Satu sama lain jadikan acara ini sebagai awal yang baru bagi persaudaraan kami di masa-masa mendatang. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan perlindungan kepada kami. Kami memohon kepadamu, semoga diperkukuhkan dalam ikatan, dipereratkan dalam tali persaudaraan, dan diperkuatkan dalam keazaman, hasrat dan cita-cita kami agar senantiasa mendapat keridhaan-Mu. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan peningkatan produktivitas ini. Ampunkan kami jika di tengah kegiatan ini ada kelalaian dan kehilafan baik yang tidak disengaja ataupun yang terjadi di luar kemampuan kami untuk mencegahnya. Mudahkan urusan kami pada hari ini ya Rabb, dan bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang sekaligus membuka acara pelatihan yang dalam hal
ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Teguh Triwidada, SOS MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah atau yang diwakili oleh Bapak Livan. Terus gini, yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Produktivitas Provinsi Jawa Tengah atau yang paling terima kasih. Yang saya hormati para peserta dari perusahaan utama dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya mohon izin kepada Bapak yang semuanya bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Sulmati ST MTHC tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua karena ada kegiatan rapat koordinasi di Kota Magelang dengan Bapak Wali Kota Magelang. Tadi beliau dari pagi Pak Sekde yang dulu di Bandung itu kegiatan yang ada di Gedung Magelang. Itu pada itu perkenalkan sama ini para dinas tenaga kerja utama. Perkenalkan nama saya Tri Teguh Widodo. Tri Widodo Teguh Wan Widodo. Saya di dinas tenaga kerja lebih 5 bulan kerja bareng sama ibu kepala dinas. Dulunya dari Kecamatan Magelang. Saya ditugaskan di Dinas Tenaga Kerja. Itu karena saya mewakili kepala dinas untuk menyampaikan sambutan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya bacakan sambutan dari kepala dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, juga dari Balai Pengembangan Produktivitas Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta perwakilan dari perusahaan di Kota Magelang, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan dan hidayahnya kita semua dapat hadir di gedung wanita ini, tentunya dalam keadaan sehat, keadaan beribadah pada Allah SWT. Hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini kami mengundang 70 orang perwakilan dari perusahaan yang ada di Kota Magelang. Kegiatan pelatihan konsultasi produktivitas bagi perusahaan ini diadakan bukan sekedar rutinitas, melainkan investasi penting bagi perusahaan. Produktivitas bukan hanya tentang bekerja lebih lama, tetapi bekerja lebih cerdas, efisien, dan berkualitas. Saya berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi teknis dan membangun pola pikir mindset yang berorientasi pada hasil dan inovasi. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan keselamatan kerja.
keberhasilan perusahaan adalah keberhasilan kita bersama. Untuk itu saya berharap komitmen Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, peningkatan kompetensi tenaga kerja sangat krusial, terutama di tengah tingginya persaingan di era industri saat ini. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan waktu kerja melalui perbaikan metode, alat, dan keterampilan bekerja. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pikiran, memecahkan masalah di lapangan, dan merumuskan inovasi. Produktivitas yang tinggi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Untuk itu, kami mengajak semua pihak, baik manajemen maupun karyawan, untuk terlibat aktif dalam meningkatkan produktivitas. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini pada hari Kamis Kliwon tanggal 23 April tahun 2020 secara resmi pelatihan produktivitas bagi perusahaan saya akan dimulai. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan mengayomi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sudah saya bacakan secara lengkap SEMD MSc. Itu pada itu berlangganan sambutan ini saya tutup dengan pantun. Dikali ke kepada itu ya, makin diberpaling cakep nggak ada gunung tidak terpanggung tanah Jawa, kang sebut titi terpani manusia, matur nyamiji kandung bersama. Pelatihan produktivitas bagi perusahaan, ayo berdua sukses loh. Terima kasih kepada Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena hangaturaken senang silo kang pinduan Jawa, kurato mungkin jinande salam. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pelatihan dan acara selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan, di mana pelaksanaan pelatihan nanti ada 2 narasumber, dan untuk meningkat waktu kami akan langsung melanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan. Mohon izin untuk yang pertama nanti narasumber adalah Bapak Agus Rifandana STMM, dan yang kedua Ibu Dian Sadat Sukmawati STARAS dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Tentu kami persilakan untuk narasumber yang pertama, Bapak Agus Rifandana STMM. kita membahas bareng masalah produktivitas. Tadi Bapak Sekdim pantun, saya belum menyiapkan pantun. Biasanya cuma dadakan. Jadi Basuki mau jadi panjangnya boleh menunjuk.
Pantunnya sederhana saja. Baik Bapak Ibu, salam perkenalan dari saya. Nama panjang saya sudah tertera, nama yang familiar kalau di depannya ya Agus ya. Cuman saya biasa dipanggil Ivan ya. Kebetulan saya asli Putra Mojokerto, Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Timur? Ada ya? Jawa Tengah semua ya? Kemudian kalau saat ini pekerjaan saya di Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Kalau panjenengan nanti pas ke Semarang lewat Simpang 5 boleh mampir ya. Atau kalau enggak nanti tanggal 1 biasanya. Kalau ikut yang di Semarang beda ya. Tapi jangan mampir karena kantor lagi kosong. Kemudian basic saya sebelum di Disnaker, saya baru di Disnaker 3,5 tahun. Saya sebagai staf pengajar atau instruktur di BLK Bandung. Sebelum ini saya mengajar di mesin CNC dan mold maker. Sebelumnya lagi saya pernah mengajar juga di BLK Semarang. Ngajarnya mesin bubut, mesin freeze. Ada yang perusahaan yang punya mesin CNC bubut freeze? Ada? Tapi tahu ya? Pernah tahu ya? Sebelumnya lagi saya juga pernah berkutat di luar pemerintahan. Karena saya pernah lama di marketing di PT Sukandaya Jaya Surabaya, atau yang lebih dikenal SPBM. Nah itu background ya pekerjaan saya. Kemudian kalau status biasa ya, istri masih satu, anak juga masih satu. Kemudian kalau Bapak Ibu mau konsultasi selanjutnya nanti bisa kontak dengan saya di belakang. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas masalah pengantar produktivitas kerja. Produktif untuk bersaing, kita itu bisa pribadi kita ataupun tempat kita bekerja. Ya, karena sekarang sudah era transformasi global, segala sesuatu sudah dituntut cepat, ketat, dan dituntut lebih produktif. Apalagi sekarang sudah era digitalisasi, kecerdasan buatan atau AI sudah semakin banyak berkeliaran di sekeliling kita. Kenapa harus produktif? Kenapa Bapak Ibu? Kita harus produktif. Pertama, dunia kerja sangat cepat berubah. Anda pasti mengalami ya, apalagi yang seusia saya ya. Kalau saya kan angkatan milenial ya, dari zaman belum ada dari zaman pipit itu apa namanya, pager, sampai sekarang teknologi maju yang besar. Sekarang digital dan kecerdasan buatan itu sudah jadi tulang punggung. Ngerasa nih Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit teknologi, sedikit-sedikit teknologi, upload, oke, terus apa ya, AI, berapa kali utamanya? Nah, rata-rata 65% aktivitas ekonomi sudah berbasis digital, mengalami besar sekali. Nah, yang kita lihat masa depan pekerjaan nanti itu seperti apa? Jelas pekerjaan
baru dengan serba digital akan muncul. Dari Kementerian Tenaga Kerja memprediksi 170 juta lapangan pekerjaan akan ada di tahun 2030. Ini kesempatan pas bagi kita yang mungkin di Indonesia khususnya ya, yang masih menganggur atau belum punya pekerjaan. Nah, tantangan globalnya apa? Kita itu kekurangan tenaga kerja terampil. Kalau saya bilang yang spesifik, kalau kata-kata teknisnya itu kompeten, kata-kata kompeten ya, kompeten. Kalau di kompetensi itu kita mengenal adanya SKH. Ada yang tahu SKH? SKH, skill kayak apa? Knowledge, attitude, benar. Di Indonesia kalau panjenengan lihat yang kurang apanya? S, K atau A? Skill, knowledge atau attitude ya? Kira-kira apa yang kurang? Knowledge, attitude. Tapi kalau kita mengalami bersama kita ya, yang bersebaran, itu juga porsinya gede. Itu menjadi tantangan ke depan. Yang kedua, tantangan kita ketidakpastian ekonomi global. Apalagi sekarang konflik Timur Tengah lagi memanas. Ya, semua agak khawatir. Bapak Ibu ingat ya, kemarin tanggal 1 April sebelum mulai tanggal 1 sudah antri di SPBU karena ada isu kenaikan BBM. Nah, kenapa panik? Karena dampaknya akan ke seluruhnya, kenaikan harga lainnya. Betul ya? Iya. Jadi itu tantangan kita di tingkat regional Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri per provinsi ya, itu ada datanya. Daftar 8 provinsi dengan tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi di Indonesia. Nomor 1 pasti DKI Jakarta. Nomor 2 Kaltim, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan seterusnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tidak daftar. Jawa Tengah terutama. Itu tantangan kita. Tantangan ke depan kita. Tantangannya ini Bapak Ibu. Skill tenaga kerja, skill SDM yang dipunya atau tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan industri. Ngerasa nih Bapak Ibu? Ngerasa nggak? Masih banyak nggak? Gapnya lumayan. Kemudian produktivitasnya belum merata. Ada yang daerah sudah maju kayak DKI, ada yang agak tertinggal di daerah-daerah terpencil. Kemudian adaptasi teknologi terbatas karena infrastruktur kurang, literasi digitalnya kurang. Kita agak beruntung masih di Pulau Jawa. Kalau rekan-rekan kita atau teman-teman kita di luar pulau yang jauh di sana belum tentu bisa merasakan 5G ya. Di Magelang sudah ada 5G.
Sudah dicoba. Karena Semarang sendiri baru satu lokasi di Simpang 5 itu, lainnya nggak bisa dipasang 5G, malah baterainya habis. Nah, nyari-nyari. Bersyukurlah kita masih di Pulau Jawa karena kita teknologinya nggak terlalu tertinggal jauh dari pusat atau Jakarta. Nah, dampaknya kalau perusahaan bagaimana, terutama yang perusahaan besar, ya, persaingan makin berat tantangannya. Kemudian SDM itu bagaimana cara kita meningkatkan SDM sehingga unggul. Nah, baru kita berbicara produktivitas. Produktivitas itu kita sering dengar ya. Kalau menurut saya itu dengan Bapak saya, produktivitas kalau menurut Pak Udin gimana? Kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam hidup saya. Kemampuan mengikuti perkembangan teknologi terhadap dunia usaha. Bagus. Nah, kalau secara filosofi produktivitas itu juga mental. Yang menganggap kalau hari ini lebih baik dari kemarin, dan untuk besok harus lebih baik dari hari ini. Itu terus kita tanamkan baik kepada diri kita pribadi maupun di perusahaan. Kemudian secara ekonomi adalah suatu nilai tambah, bagaimana dengan input yang seminimal mungkin menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Kalau Bapak Ibu yang dari ekonomi pasti tahu ya, ekonomi ya, dengan modal yang sedikit dapat laba yang banyak. Nah, kalau secara teknis itu adalah perbandingan antara output dan input. Nah, ini Bapak Ibu, konsep teknisnya rasio perbandingan output yang dihasilkan dengan sumber daya. Nah, dikatakan produktif apabila outputnya naik, inputnya turun, atau misalnya inputnya tetap tapi outputnya naik, atau inputnya turun tapi outputnya tetap. Itu bisa dikatakan produktif. Nah, konsep manajemennya adalah produktivitas itu efektif, efisien, dan berkualitas. Berkualitas itu seperti apa? Sesuai persyaratan atau sesuai permintaan pelanggan, sesuai ketentuan. Jadi Bapak Ibu, ini efisien, efektif. Nah, konsep strategisnya seperti ini. Kayak tadi ya, today better than yesterday, tomorrow better than today. Kuantitatif adalah produktif hasil dibandingkan input, machine, material, method, dan money, modal, sumber daya manusia, metode, dan lain sebagainya. Nah, kerana pikirnya seperti ini. Apabila sudah produktif, apa yang diharapkan terakhirnya pasti kualitas hidup yang lebih baik. Benar ya? Kenapa cuma ada kualitas hidup yang lebih baik?
tidak ditulis kehidupan yang paling baik karena kita mengikuti sifat dasar manusia. Benar ya? Tidak pernah puas. Ya, sifat dasar manusia itu ya. Jadi pengennya kualitas hidup yang lebih baik lagi. Pertama kerja single, pengennya kerja gaji, ya, lunas, kenaikan jabatan, pengennya habis itu pengennya rumah. Habis rumah apa? Istri berkeluarga. Oke. Habis berkeluarga apa? Terus habis berkeluarga sudah mikirkan investasi untuk anaknya sekolah, ya, untuk yang mungkin yang berencana pergi haji, terus saja seperti itu. Kita mengikuti sifat dasar kita, tidak pernah puas. Makanya di situ tujuan kita adalah kualitas hidup yang lebih baik sesuai standar masing-masing panjenengan semua. Apakah sekarang panjenengan sudah seperti itu yang lebih baik? Saya harapkan demikian, mungkin dibanding dulu-dulu. Nah, ini stakeholder produktivitas itu berkaitan dengan pemangku kepentingan ya. Pemerintah pasti ada di situ dengan segala kebijakan dan aturannya. Kemudian ada dunia usaha, pengusaha, di situ ada masyarakat juga, akademisi maupun media. Media sekarang sudah berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan peningkatan produktivitas jelas di sini sudah merangkum apa yang dibutuhkan dari kita, pendapatan jelas, daya saing dan keuntungan, memperluas lapangan pekerjaan buat global di Indonesia, kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita sudah baik, Bapak. Saya siapa? Pak Bagus. Menurut Bapak, ekonomi kita sekarang sudah baik belum? Masih belum. Apa yang dirasa kurang, Bapak? Kesejahteraan artinya masyarakat umum itu. Kesejahteraannya belum merata. Benar. Kalau di Kota Magelang kayaknya aman, saya lewat itu aman, tentram gitu kan ya. Tapi nggak tahu di belakangnya Bapak tertawa-tertawa aja gitu. Tak terlihat. UMR-nya berapa tadi sih? 24. 24. Ya itu sama nih. Maksud saya dengan Semarang ini beda ya? Beda, Pak. Jauh ya? Sama. Masih mahal Semarang ya? Iya. Sini murah ya? Mahal sama. Mahal sama? Juga aku sama, Pak. Berarti banyak dong orang Kota Magelang merantau ke Semarang ya? Banyak. Banyak ya? Iya, berarti kota hilir apa hulu ya? Jadi penyokong Semarang ini. Ya. Tapi saya suka lingkungannya nyaman, tapi nggak tahu ya tiap kota itu punya keunikan masing-masing. Kalau di tempat saya, di kampung saya, di Jakarta, pernah dengar berapa? Jawa Timur. UMR-nya berapa Bapak kira-kira? Berapa? 4. 5,2. Dengan biaya hidup kayak Solo. Enak dong. Sebagai gambaran aja. Jadi kalau di Jawa Timur itu 51 sekian ya, hampir 52 tentu ada 5 kota termasuk Surabaya dengan biaya hidup yang relatif lebih murah dari Surabaya. Tertarik pindah di sana, mulu banyak perusahaan Bapak. Jadi saya mau perkenalkan promosi pariwisata Kota Mojokerto ya.
Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ada internal, eksternal maupun individu. Jadi banyak soal mental kita. Oke, banyak yang materi yang membicarakan, oh Jepang ini maju sudah kayak gini, kita harus kayak Jepang. Oh Cina itu kayak gini, kita harus kayak Cina. Ya memang dalam hal sesuatu yang lebih bagus mengapa tidak? Contohnya yang baik aja. Kita berpacu seringnya Jepang, kalau budaya kerja itu Jepang sampai masuk ke budaya di perusahaan itu kebanyakan ya contohnya nice itu budaya yang dari kata-katanya aja sudah dari Jepang. Kita berkaitan dengan nah ini nggak kelihatan Bapak, ini skema yang harus dilakukan. Bagaimana sih meningkatkan produktivitas kita itu? Pertama, identifikasi masalah dulu. Apa yang dirasa tidak atau kurang produktif dari hal-hal yang kita kerjakan atau di lingkungan kerja yang kita kerjakan. Jadi identifikasi dulu. Kemudian baru di masalah utama apa yang menjadi isu terbesar. Barulah disusun rekomendasi dari suatu perumusan masalah tersebut sampai implementasi pengujian masalah, pelaporan, dokumentasi hasil, sebegitunya berputar lagi sampai dirasa produktif. Nah, dari pemerintah kok berbicara produktif, tapi cara mengukurnya gimana? Nah, itulah yang misi saya di sini dari Dinas Tenaga Kerja dan mewakili dari Dinas Tenaga Kerja Kota juga. Kita ada namanya kegiatan pengukuran produktivitas. Monggo yang membutuhkan nanti menghubungi ya. Kita bisa datang ke perusahaan panjenengan, bisa melakukan kegiatan tersebut. Kita kolaborasi. Nah, untuk mengukur suatu produktivitas itu diperlukan alat, teknik maupun metode, mulai dari identifikasi masalah sampai pelaporan tadi. Di sini ada beberapa yang tercantum, ada 5S, Aizen, apa itu ya, Markon, Baldis, dan lain-lain. Mana yang tepat itu disesuaikan dengan kondisi tempat pekerjaannya. Ada yang kondisi perusahaannya besar, bisa pakai metode yang mungkin membutuhkan alat atau metode yang sifatnya mahal. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya nanti mengenai alat, teknik maupun metodenya. Nah, sekarang kita berdiskusi bersama. Saya sedang melihat Bapak ini, saudara. Selamat siang Bapak. Ini Bapak siapa? Aku juga. Berarti sudah memiliki pertemuan aku sendiri. Bapak Agus dari mana? Itu perusahaan supaya disebut makan semangat dulu ya. Ya, tapi produknya dari semua ya. Oh gitu. Apa? Kalau di tempat panjenengan itu kira-kira menurut Bapak ada alasan di sana? Kira-kira itu apa panjenengan sudah
siapa yang ada di sana belum produktif? Ya, kita melihat produktivitas atau dengan KPI. Nah, KPI kalau kita kan menangani sales yang 27 sales itu senang biasanya mencapai yang senang. Seharusnya mungkin sih nggak betul sih. Apakah kondisinya sama atau ada yang Bapak Ibu merasa di tempat kerja yang sudah produktif? Kita berapa? 50%. Siapa? Astaga, ini namanya juga. Apa yang kita semua ini yang disuruh. Nanti kita foto bareng ya. Agus Sinten ya? Agus Tapi manggilnya Agus di bidang apa? Pariwisata di dinasnya. Oke, terima kasih. Dari sisi apa yang berhasil? SDM job skillnya menurut Anda kurang? Tidak terima. Ada yang begini, ada yang gini. Itu kata Anda. Terus belum produktif. Saya lari ke sini. Nah, enak coba-coba. Ibu boleh perkenalan ibu namanya siapa? Saya punya Agustina. Jadi di perusahaan bidang itu media radio sebagai penyanyi bukan sebagai administrasi. Kondisinya sekarang sudah produktif. Berarti sama seperti KRL dari SDM. Dari SDM. Apakah Bapak Ibu merasa kayak gitu semua? SDM sudah, bosnya enggak? Bosnya juga SDM ya? Ya, itu tantangan juga, baik di swasta maupun di pemerintah Bapak Ibu. Sekarang di pemerintah itu kita sudah tuntut harus lebih produktif, serba digital. Ya itu sekali lagi, kalau yang ada ASN-nya enggak mengikuti teknologi atau gaptek akan ketinggalan. Dia useless, jangan dipakai. Saya ngomong bahasanya agak kasar ya, jangan dipakai. Karena sekarang pemerintah ya ASN sudah dituntut untuk bisa cepat beradaptasi. Nah, kalau di berita-berita itu hanya oknum ya, kemana itu oknum. Tapi gambarnya seperti itu, efisiensi lagi. Efisiensi anggaran, semuanya dibatasi, dipotong. Bagaimana kita beradaptasi cepat? Itu di dalam pemerintah itu tidak jauh dengan kondisi hanya dengan semua. Ada yang pintar banget, sampai setiap ada tugas si Agus, ya, yang jangan dipakai si Erik. Ini aku kayak aku sendiri. Nah, aku sendiri gabung cici. Ya itu kondisinya sekarang ini. Kita sebenarnya punya tantangan yang sama. Makanya kita perlu yang namanya kolaborasi. Berusaha di tempat Bapak Ibu kita
kolaborasi dengan dinas terkait. Kalau tenaga kerja berarti kan ciptakan. Anda butuh upskilling dari tenaga kerja Anda, ada BLK. Saya duta BLK, saya mau BLK di kota kabupaten ada, BLK provinsi ada, BLK punya kementerian ada, membuat tinggal kerjasama dengan kontrak. Itu semuanya ada, Bapak Ibu. Kita bisa kolaborasi, baik itu mau produktivitas dan pelatihan, peningkatan keahlian. Ujung-ujungnya kita pengen tenaga kerja di Indonesia itu semua bagus, produktif, dan berdaya saing global. Berdaya saing global berarti sudah bisa bahasa asing. Bahasa Inggris sudah wajib, ya. Bahasa wajib sudah. Sekarang sudah zamannya mana, itu kan? Iya, bahasa Inggris sudah wajib. Anda secara nggak langsung baru sudah berbahasa Inggris lewat HP. Kita bisa memulai produktif dari hal-hal kecil. Kurangi nonton hal-hal yang sekiranya kurang berguna. Dunia luar sudah punya robot, Cina mobil jalan sendiri. Apa Jepang punya robot sepak bola? Kita masih berputar dengan berita jamet, body. Iya, kita masih berputar dengan berita-berita itu. Ayo kita bersama-sama bisa meningkatkan value gitu. Berapa jam Anda scroll TikTok setiap hari? Ada yang pernah sip kayak saya nggak ada aplikasi TikTok? Oh, mas saya ketawa itu pasti. Malam sebelum itu scroll TikTok itu. Itu yang kecil sebenarnya, tapi bisa berdampak pada nanti yang namanya Agus bisa ke saya foto ya. Mbak Dian sudah siap? Mbak Dian sudah siap? Bapak Ibu, cukup sekian dari saya dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kalau saya bahasa harus belum bisa, masih terbawa jadi bulan. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya perkenalkan, di sana yang akan mengisi selanjutnya adalah Mbak Dian, tapi tidak usah dipantun ya, karena Mbak Dian sudah cakep.
lihat ya. Yang belakang lagi kakak berbaju oranye. Terlihat nggak saya? Sambil menikmati snacknya ya. Silakan kakak-kakak bisa sambil menikmati snacknya ya, sambil mendengarkan saya berbicara. Tadi sudah sama Mas Rifan, boleh saya minta tepuk tangan untuk Mas Rifan. Baik, terima kasih. Wah, ternyata nggak sama ya. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan. Sekali lagi saya sampaikan, perkenalkan kakak-kakak semua. Saya Dian Sadat Sukmawati dari Balai Pengembangan Produktivitas yang dulunya namanya BLK Semarang 2. Ada yang sudah pernah dengar BLK Semarang 2? Belum? Jadi ini mungkin pertemuan pertama kita ya? Pertemuan pertama kita, betul? Betul. Oke. Nah, ini nanti saya akan duet bersama rekan saya di sana. Itu Kakak Nurhayati. Tapi nanti ya, kita bergantian. Gitu. Perkenalan nama saja sudah cukup ya, sepertinya ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung gas ke materi? Langsung saja ya. Ini ada nomor HP dan juga email. Nanti silakan kalau misal mau dihubungi tanya-tanya terkait pelatihan. Nah, ini kakak balai kami, Balai Pengembangan Produktivitas. Ini lokasinya ada di Jalan Majapahit atau Brigjen Sugiarto. Kalau tadi Pak Lifan atau Mas Lifan itu dari bidang pelatihan produktivitas di dinas, kalau kami adalah unit pelaksana teknisnya atau UPT-nya. Jadi kami sering melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan produktivitas. Jadi nanti silakan apabila kakak-kakak semua berkenan mengikuti pelatihan di tempat kami, boleh silakan langsung nanti kepoin Instagram kami untuk tahu kira-kira pelatihan apa aja ini yang ada di Balai Pengembangan Produktivitas seperti itu. Nah, bicara tentang produktivitas ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lifan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas, betul? Betul? Apa tadi? Apa tadi caranya? Ada yang masih ingat atau nggak ingat? Ada yang ingat tadi? Cara-cara meningkatkan produktivitas? Ada yang ingat? Nggak ada? Langsung pada diam semua. Halo? Halo? Sepada? Halo? Halo Pak? Halo? Kalau halo jawabnya apa? Kalau saya kalau halo jawabnya yuhu gitu ya. Halo? Yuhu? Halo? Halo? Yuhu? Sudah sarapan belum tuh ini? Belum. Snacknya sudah dimakan belum? Belum. Pantes. Tapi kayaknya ada satu nih yang bikin nggak semangat. Sudah gajian belum? Sudah gajian? Pantes nggak semangat. Saya juga belum. Tapi saya di sini semangat. Karena apa? Karena saya bertemu dengan kakak-kakak semua yang tadi kan datang dari kantornya untuk waktu sudah berdandan rapi, wangi, sudah mandi, ya kan? Sikat gigi dan lain sudah bersiap. Jadi saya di sini dengan dia tadi dari Semarang menuju ke Bangkok untuk bertemu dengan kakak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Lifan, sudah produktif belum kita? Itu ya tadi pertanyaannya ya. Jawabannya apa? Jawabannya? Sudah. Belum. Jawabannya apa? Sudah. Belum? Apa sudah? Sudah. Kok nggak ada suaranya? Belum, yang belum angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Nggak mau. Yang sudah angkat tangan. Angkat kaki ya itu. Yang belum angkat tangan. Enggak, saya suruh ngomong beneran. Nyanyi aja nanti kita ya. Yang belum angkat tangan. Ya, jadi yang sudah angkat tangan. Yang duduk ini ngapain?
diundang dari Dinas Kota Semarang, Dinas Kota Magelang itu kesini ekspektasinya apa? Apa? Ya pokoknya datang aja mah, kita mau dapat undangan gitu ya, gitu, benar? Ya yang jujur aja tuh nggak apa-apa nanti. Apa nantinya nggak gini? Nantinya nggak gini. Jadi ekspektasinya kesini apa kakak? Saya minta satu soalnya deh. Ekspektasinya apa kak? Sini kak. Skillnya bertambah, pengetahuannya bertambah, semuanya bertambah. Semuanya bertambah, skillnya bertambah, ilmunya bertambah gitu ya. Sudah dapat apa tadi kak Dani kak? Ya, apa itu banyak. Dapat banyak gitu ya, dapat surat juga ya. Oke. Untuk peningkatan produktivitas tadi kan ternyata belum ya, masih ada yang belum, ada yang sudah, ada juga yang nggak mau ngaku belum atau sudah sepertinya pada malu-malu gitu ya. Ternyata untuk peningkatan produktivitas ini agak gampang-gampang susah ya. Kadang kita sudah bekerja keras, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya masih belum maksimal, benar nggak? Betul? Kira-kira kenapa ya? Karena nggak cerdas. Karena nggak cerdas, karena caranya nggak efektif, efisiennya dia bayar. Begitu juga dengan adanya progres ini pasti ada masalah-masalah yang timbul, benar nggak? Yang bisa menghambat produktivitas kita di perusahaan, betul? Nah, salah sepuluhnya ini terbaca nggak ya? Terbaca? Ya. Ini saya ada 10 gambar nih. Masalah yang biasanya menjadi penghambat produktivitas kita saat bekerja. Yang pertama nih, apa nih? Komunikasinya kurang, merasa. Kemudian multitasking. Multitasking itu bisa meningkatkan produktivitas. Multitasking. Apa kak? Kok betul-betul kenapa? Real nggak ini? Ah ya saya emang banyak kerjaannya ya. Ternyata saya itu bagian produksi, bagian desain, bagian fungsi, bagian PR, masalah gitu ya. Multitasking juga kenapa? Maaf ini perusahaannya apa? Di otomotif multitaskingnya berarti ya? Gitu, nih malu-malu ya. Oke, jadi bagian penjualan biasanya sambil ini, sambil mempromosikan, kemudian ngurusin banyak customer kemudian juga diurusin bagian penjualan gitu ya. Jadi multitasking dan bahkan karena terlalu banyak pekerjaan itu kita jadi bingung pekerjaan mana dia harus kita dulukan gitu ya. Makanya produktivitas kita jadi rendah karena apa? Fokus kita itu terpecah. Kemudian masalah kedua, motivasinya rendah. Jam 8 baru masuk udah apa? Males. Betul nggak? Ada yang ketawa. Kayaknya sama saya. Sama kayak saya ini kayaknya. Kemudian apa nih? Menunda-nunda. Mau mulai lah. Gitu ya. Kemudian teman kerjanya tidak terorganisir. Ada? Kemudian distraksi. Ada stres dan burnout. Manajer waktunya buruk. Kerja timnya buruk, kemudian ada pemborosan. Kira-kira masalah-masalah di sini dialami nggak sama kakak-kakak semua, sama teman-teman semua? Dialami? Oke, sekarang saya mau main jujur-jujuran deh, biar saya nggak ngomong sedih. Saya cuma mau angkat tangan aja, angkat jari deh. Oke ya, saya mau jujur-jujuran ya. Dari ujung sana, ujung belakang sampai ke depan semuanya. Yang mengalami masalah nomor 1, komunikasi lemah, angkat jari kelingking. Di perusahaannya nggak apa-apa, ini itu masalah umum yang dialami oleh semua perusahaan, betul? Masalah komunikasi ini sebenarnya gampang, semua orang bisa ngomong, tapi ternyata tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan efektif ya Pak ya. Angkat jari kelingking sekali lagi. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, yang punya masalah nomor 2, multitasking di perusahaan. Terima kasih. Sekarang sudah berani angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Allah, males. Angkat tangan. Yang ketawanya paling kencang biasanya paling
di kantornya tuh? Di kantornya bukan kita. Kalau kita semua di sini, saya ingin semua orang-orang itu rajin-rajin, semuanya sigap, disiplin gitu ya. Yang di kantornya ada orang selalu undang-undang katakan. Gak ada? Banyak di kantor. Kemudian yang di kantornya atau di workshopnya tempat kerjanya tidak terorganisir, tidak rapi, berantakan. Ada? Ada. Banyak juga yang katakan. Terima kasih. Ya, semua tempat saya. Yang pada saat kerja terjadi distraksi. Misalkan kita lagi fokus ngapain, ada WhatsApp masuk, kita harus balas WhatsApp dulu. Kemudian ada pekerjaan lain, Mbak tolong kerjakan yang ini, kemana lagi, Mbak tolong kerjakan ini, semuanya kita, gitu ya. Ada? Ya. Ada. Dari tadi gini guys, ya emang ini kayaknya semua masalah aku alami deh. Stress dan burnout. Angkat tangannya tinggi. Angkat tangannya tinggi. Ayo kita pakai bareng. Angkat tangannya tinggi. Oke. Yang manajemennya buruk ada? Ada ya? Kemudian yang tim kerjanya buruk, kerja timnya buruk, ada nggak? Ada. Angkat tangan boleh? Aku males banget ada angkat tangan buruk ditandai yang gitu ya. Kemudian ada juga nggak ada yang di perusahaan yang masih banyak memborokkan? Ada. Kira-kira 10 masalah ini sebagai contoh sampel ini kira-kira bisa nggak diatasi? Sulit? Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa, meskipun Butuh waktu. butuh waktu, meskipun butuh yang namanya proses. Oleh sebab itu dilakukannya pelatihan peningkatan produktivitas. Apabila kita produktif, masalah-masalah ini pasti akan bisa terselesaikan. Gimana caranya? Nah, kita ada yang namanya alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Ada banyak sekali toolsnya di dalam piramida ini. Mungkin tidak terlihat ya, yang dari belakang ya, karena ini sangat kecil. Saya sampaikan saja dari peningkatan produktivitas ini namanya diagram IPI, Integrated Productivity Improvement. Jadi peningkatan produktivitas yang terintegrasi. Jadi kalau ingin meningkatkan produktivitas itu tidak boleh hanya menggunakan satu cara, tapi berbagai cara yang dilaksanakan bersama-sama jadikan satu. Dari basic mentality-nya juga harus dikuatkan, kemudian ada tools-nya juga yang harus dilakukan. Yang pertama ini ada tingkat-tingkatan. Ada bagian foundasi, ada bagian basic, dan juga ada bagian advance. Saya yakin perusahaan di sini kan banyak yang ada yang sudah melakukan Kaizen di perusahaannya. Kaizen 5S, PQC ada 5S, belum ada. Kaizen ada baru, belum ada. Wah, belum ada beneran. Kaizen 5S kali Kaizen 5S belum. Berarti ini Bapak Ibu merupakan sasaran yang tepat untuk mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas. Di sini kan kita hanya sebentar ya, jadi kita tidak dapat melakukan atau memberikan pelatihan secara gamblang atau semuanya. Tapi nanti tidak lanjutnya, silakan nanti kakak semuanya bisa mengikuti pelatihan di balai kami, Balai Pengembangan Produktivitas. Nah, jadi singkatnya, apabila kita ingin meningkatkan produktivitas, kita harus bangun fondasinya dulu, basic mentality-nya dulu, untuk semua karyawan di perusahaannya kita. Bisa nggak kita menerapkan pelatihan ini? Misalkan saya perusahaannya sudah besar, saya sudah pernah TQC di perusahaan kami, tapi kami belum ada Kaizen. Ini kan di dasar ada 5S, ada Kaizen, ada basic mentality dan lain-lain. Bisa nggak kira-kira langsung untuk sistem ini? Bisa, tapi tidak akan sistem pelaksanaannya. Karena apa? Karena fondasinya ini masih belum terbentuk. Jadi apabila kakak-kakak semua ini sebagai SDM di perusahaan ingin meningkatkan produktivitas di perusahaan, pertama kali yang harus dibangun adalah bagian fondasinya terlebih dahulu. Kemudian nanti masuk ke bagian. Di sini ada banyak sekali tools dan juga alat peningkatan produktivitas, tapi kami tidak dapat menjelaskan satu persatu. Tapi kami akan sampaikan kepada kakak semua beberapa program kami dari Balai Pengembangan Produktivitas yang melatih peningkatan produktivitas ya. Ada beberapa pelatihan dari kami. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Teti,
Baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kakak-kakak masih semangat gak ini? Masih ya. Snacknya sudah habis? Sudah. Mau nambah lagi nggak Pak? Ya. Silakan menghubungi panitia ya Pak. Ya, baik, izin saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Kak Dian tadi ya, sampai ke alat teknik dan metode peningkatan produktivitas. Sudah dijelaskan hubungannya ini tadi ya. Nah, saya akan meneruskan ke di sini tadi ada banyak alat teknik dan metode peningkatan produktivitas. Ada mulai dari apa tadi? 5S, kemudian Kaizen, TQC, ya, macam-macam. Nah, itu merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Kira-kira di perusahaan panjenengan ada yang sudah menerapkan dari beberapa tools yang disebutkan ini tadi? Yang paling dasar 5S? Belum? Atau baru dengar ini? Ya, nanti coba kita lihat satu persatu. Ya, jadi kita memberikan pelatihan kepada panjenengan. Tujuannya adalah agar kakak-kakak ini bisa menerapkan alat teknik metode ini di perusahaannya kakak-kakak semuanya. Ya. Di sini ada beberapa pelatihan produktivitas ya. Tapi sebelum saya spill sedikit ya, yang bagian pelatihan, saya turun dulu ke bimbingan konsultasi. Jadi selain pelatihan produktivitas, juga ada bimbingan konsultasi. Apa itu bimbingan konsultasi? Sudah pernah ada yang datang ke perusahaan untuk bimbang? Belum pernah? Belum ada? Ya, bimbingan konsultasi ini adalah layanan pendampingan, ya, layanan pendampingan atau arahan dari tenaga ahli, ya, di bidang produktivitas. Dalam hal ini berarti instruktur produktivitas kepada perusahaan atau mungkin pelaku usaha kecil gitu ya, untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi di perusahaan. Tadi banyak sekali masalah yang bisa menjadi penyebab menghambat produktivitas yang sudah dijelaskan oleh Kak Dian tadi. Semuanya panjenengan alami tidak? Alami ya? Ada dari 10 masalah yang tadi terus ketika ditanya? Ada tidak? Ada, tapi mungkin malu ya. Ya, jadi kita ada bimbingan. Ini kenapa jalan sendiri? Ya, jadi saya ulangi, bimbingan konsultasi adalah pendampingan, ya, pendampingan dan arahan dari tenaga ahli, ya, instruktur produktivitas yang berkaitan dengan mengidentifikasi masalah, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan dan juga menentukan alat teknik metode yang sesuai sehingga bisa meningkatkan produktivitas di tempat panjenengan. Di dalam bimbingan konsultasi ini biasanya kami yang akan datang ke tempat panjenengan, ya. Tentunya berdasarkan janjian ya, kami datang ke tempat panjenengan biasanya nanti 3 kali kami akan datang. Yang pertama, tujuan pertama adalah mengidentifikasi masalah dulu. Ada masalah apa sih di perusahaan ini ya, yang perlu perbaikan, perlu penanganan. Kemudian yang kedua adalah rencana aksi, mau gimana cara mengatasinya. Dan yang ketiga itu adalah implementasi hasil. Teknisnya seperti itu. Nah, kemudian selain bimbingan, kita ada berbagai macam pelatihan peningkatan produktivitas. Saya buka yang pertama, pelatihan pengukuran produktivitas. Tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Pak Livan ya. Jadi
dalam pelatihan pengukuran produk kali kemampuan pengukur menganalisa dan meningkatkan produktivitas kerja secara sistematis, terukur dan berkelanjutan menggunakan pendekatan sinkro. Pernah dengar sinkro? Kakak-kakak, sistem manajemen peningkatan produktivitas. Jadi metode sinkro ini adalah kerangka kerja pengukuran produktivitas dari Kementerian Tenagakerja yang mengadaptasi dari kriteria Malcolm Gladwell. Seperti itu. Nah, di dalam pengukuran produktivitas ini nanti kita akan melihat 7 elemen yang ada di depan ini, mulai dari kepemimpinan, kemudian perencanaan strategis, fokus pengembangan dan manajemen SDM, fokus pelanggan, kemudian data informasi dan analisis, manajemen proses, sampai dengan hasil usaha. Itu semua kita lihat. Kita berikan pelatihan kepada kakak-kakak, harapannya kakak-kakak bisa menerapkan di perusahaan, bisa mengukur secara mandiri dulu. Oh, saya sudah dikasih pelatihan sinkro, diaplikasikan di perusahaan secara mandiri dulu. Sebelum nanti mungkin ada kegiatan dari dinas kota atau dari dinas provinsi. Nah, hasil dari pengukuran produktivitas ini Kak, nanti yang akan kita bawa ke usulan penghargaan Sidak Karya dan Parama Karya. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang hasilnya unggul ini nanti bisa diusulkan ya, atau mengusulkan untuk mengikuti penghargaan, untuk bisa ikut seleksi untuk mendapatkan penghargaan di bidang produktivitas. Untuk tingkat provinsi itu ada Sidak Karya dan yang nasional ada Parama Karya. Ya, jadi kita beri dulu pelatihannya agar kakak-kakak bisa mengukur secara mandiri dulu. Ini yang tentang pelatihan pengukuran produktivitas. Kemudian ada lagi yang punya masalah tentang apa tadi? Tempat kerja, lingkungan kerja, area kerja. Nah, jawabannya ada di sini. 5S, pelatihan 5S atau biasa ada yang menyebutkan 5L. Apa itu? Resek-resek rampung-rampung. Bener enggak? Enggak ya. Ya, 5S. Ya, di sini secara sederhana kita bisa menjelaskan 5S itu adalah sistem manajemen dalam mengelola tempat kerja. Sistem manajemen. Manajemen apa saja? Manajemen tata letak, manajemen kerapihan, manajemen apa lagi? Kebersihan, ya, area kerja kita. Yang dimaksud area kerja itu bisa macam-macam ya Kak. Apa aja area kerja Kak? Satu aja. Kantor, ruangan, iya. Bangunan tempat kita bekerja. Bisa. Kemudian kita kerja pakai peralatan nggak Kak? Pakai kan? Peralatan kerja kita yang biasa kita pakai sehari-hari. Kemudian ada dokumen-dokumen atau berkas yang kita pakai buat kerja? Pasti ada. Dokumen kerja kita, berkas kerja kita itu masuk di area kerja kita. Nah, gimana caranya biar area kerja kita ini tertata dengan baik ya, agar memudahkan kita bekerja. Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang nyaman, sehingga kinerja kita bisa lebih
pekerjaan kita. Nah, di sini ada di 5S. Pernah nggak kakak-kakak mau melakukan pekerjaan tetapi cari alat atau cari berkas nggak ketemu-ketemu? Pernah atau pernah? Nah, Pernah banget. Ya, cari berkas nggak ketemu-ketemu, cari alat nggak ketemu-ketemu. Ya kan? Ya. Ya, kira-kira ini menghambat kita nggak? kenapa? Nyari alat aja bisa sampai 15 menit. Cuma buat cari alat, cari berkas aja bisa sampai setengah jam nggak ketemu-ketemu. Nah, gimana cara mengatasi ini? Data yang rapi. Ya. Nah, kemudian, nah ini penampakannya ya, mungkin dari berkas yang tadinya acak-adul, ya, kita bisa tata sehingga semua berkasnya itu terorganisir dengan baik. Ketika kita cari, nggak sampai setengah jam, nggak sampai 15 menit, udah langsung ketemu. Caranya gimana? Caranya ada di pelatihan 5S semuanya. Ya. Kemudian ada lagi pelatihan achievement motivasi atau achievement motivation training, di mana pelatihan ini dirancang untuk mendorong individu, memotivasi individu untuk lebih berprestasi lagi. Gimana sih biar bisa bekerja lebih baik lagi? Gimana sih biar bisa termotivasi untuk berprestasi lagi? Jangan kayak tadi, begitu nyampe kantor kok udah males ya, padahal baru jam 8, padahal baru jam 9. Kayak kita ya Kak Dian ya. Kalau yang di sini nggak ada, kakak-kakak semua di sini top semua, ya. Cuman saya sama Kak Dian ya, sukanya kayak gitu, ya. Nah, selain itu kita juga menggali kira-kira apa sih kekuatan kita, kelemahan kita, potensi yang ada dalam diri kita. Seringkali kita nggak tahu ya, jadi kelebihanku itu apa sih, kekuranganku itu apa sih. Nah, kita bisa temukan dalam AMT ini. Juga penanganan masalah yang bersifat psikologis, ya, sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Ini pelatihan. Kemudian kita punya pelatihan TQC. Ini TQC. Nah, TQC ini biasanya sasarannya itu adalah perusahaan-perusahaan yang belum memiliki GKM. Apa itu GKM? Gugus Kendali Mutu. Ya, jadi pelatihan ini karena dia berfokus pada perbaikan ya, jadi dibentuklah satu tim, sekelompok orang yang memang kita ditugaskan untuk mencari permasalahan ya, yang terjadi di perusahaan, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Nah, di tim GKM itu, di gugus kendali mutu, dan ini biasanya dikerjakan di luar jam kerja oleh tim tersebut. Ya, sasarannya adalah tadi perusahaan yang belum punya GKM atau yang GKM-nya nggak jalan, sudah ada tapi ternyata berhenti nggak jalan ya. Kemudian ini ada hasil penerapan TQC. Nah, ini ada beberapa testimoni dari perusahaan yang sudah mengikuti pelatihan TQC bersama kami. Ada PT Unisya Vitalis, kemudian ada Garuda Food, ada Logan Food, ada Arisa. Ya, dia berhasil menurunkan persentase reject sprayer produk parfum sebesar 70% selama 3 minggu. Nah, ini pasti tentunya berdasarkan data-data ya. Skill yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai pelatihan, mengenai alat teknik metode yang
Terima kasih Kak Mary. Sayang sekali ya ini audionya nggak bisa terdengar ya, tapi bisa terlihat kan ini kurang lebih gambar pelatihan di Balai Pengembangan Produktivitas seperti ini. Nah ini kalau dari visual yang terlihat di video ini kira-kira pelatihannya seru nggak? Seru Pak, insya Allah ini dijamin tidak akan bosan. Nah karena dari tadi kita kan di sini sudah teori terus ya, nampaknya sudah lemas ya, Gimana kalau kita bermain saja? Setuju? Setuju? Apa kita ceramah lagi? Mau bermain atau ceramah? Bermain. Yang bermain angkat tangan. Angkat tangan. Saya kita biar gak lemes gitu loh. Kalau saya tidak berdiri ya, berdiri. Biar gak duduk terus, biar gak bosan. Nanti ini kalau terus goyoknya sakit ya. Nah, kita berdiri. Oke, sudah berdiri semua? Saya kalau berdiri saya ada. Ya. Nah sebelum kita mulai gamesnya, ini kita biasanya memang pelatihan di Balai Pengembangan Produktivitas kita tidak full teori materi, tapi kita selipkan dengan games atau praktek-praktek ya, simulasi supaya tentunya nggak full teori, karena saya yakin kalau masalah teori kakak-kakak semua ini bisa belajar dari mana saja gitu kan. Nanti kalau kita ada simulasi, ada praktek, akan lebih mengena, akan lebih bisa kita pahami. Setuju? Setuju ya? Oke. Nah, bisa dibaca ini sampai ke belakang. Apa ini bacanya? Salah satu nih, Pak, bantu saya untuk baca, Kak. Dari Rumah Sakit Harapan? Ya. Bantu saya untuk baca, Kak. Wahai gaji, segera menuju ke dompetku. Sekarang juga aku tidak sabar. Aku tidak sabar. Aku tidak sabar. Yang belakang terlihat tulisannya. Pak, yang baju oranye terlihat, Pak. Terlihat ya, semuanya terbaca ya. Oke, saya nanti minta kakak-kakak semuanya nih silakan dibaca. Satu orang silakan baca satu warna. Contohnya nih, misal saya mulai dari kakak yang baju biru. Wahai gaji, sebelahnya segera, sebelahnya menuju, sebelahnya lagi ke dompetku, sebelahnya lagi juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelahnya lagi aku tidak sabar. Sampai sini paham? Bisa dimengerti ya? Bisa kita coba? Tapi nanti diingat-ingat ya, bahasanya tadi kata apa? Oke? Setuju? Oke. Saya mulainya aja. Jadi kakak-kakak tolong fokus di sini. Oke ya? Kita mulai ya. Terbaca di sini ya. Oke, terbaca. Saya mulai dari. Oh iya, pakai cek. Saya mulai dari sini ke sana. Dibaca. Wahai gaji, segera menuju ke dompetku. Belakangnya tidak sabar. Lagi. Wahai gaji, segera menuju dompetku. Sekarang tidak sabar. Sebelumnya wahai gaji, sedang menuju Depannya? ke dompetku. Sekarang juga aku tidak sabar. Depannya. Wahai gaji, segera menuju ke dompet. Sekarang juga aku tidak sabar. Oke, aku tidak sabar. Depannya. Wahai gaji, segera menuju
kedompetku sekarang juga. aku tidak sabar Tidak sabar. Sabar banget. Tidak sadar apa tidak sabar, Pak? wahai gaji segera Menuju ke rekeningku pada gaji Dompetku Pak nggak boleh diganti. kedompetku sekarang juga aku tidak sabar Barangnya? wahai gaji segera menuju ke dompetku sekarang juga. Aku tidak sabar. Wahai gaji Masa nggak hafal? menuju ke dompetku. Oke, semuanya sudah dapat ya? Sudah ya? Semuanya nanti ini kalimat mantra ini sudah dibaca berapa kali? Sudah dibaca berapa kali? Ada yang hitung? Gak ada yang hitung. Silakan berkumpul dengan orang yang membaca kata yang sama. Dimulai dari sekarang. Cari temannya yang mengucapkan kata yang sama. Wahai gaji, berkumpul dengan wahai gaji. Segera berkumpul dengan segera. Yo, kerja cepat, satu. Wahai gaji, wahai gaji. Boleh bahasa Indahnya boleh dibawa sekalian ya. Atau rumah kata dalam tulisan di bawah. Wahai gaji. Ayo kita boleh. Wahai gaji. Wahai gaji, wahai gaji. Dompetmu sebelah kanan, dompetmu ayo. Dompet kamu, Wahai gaji, wahai gaji. dompet sebelah sana. Ayo. Wahai gaji. Ayo yang belum ketemu kelompoknya. Tarik. Juga sebelah sana juga. Ayo. Ya sini. Tidak sabar. Wahai gaji, sebelah sini. Wahai gaji. Aku tidak sabar, di mana aku tidak sabar? Gak ada. Aku tidak sabar. Baru 3 orang yang tidak sabar. Aku tidak sabar. Ini kelompok. Menuju. Oke. Halo. Menuju di sini. Oke. Masih ada yang mencari kelompoknya kan? Oke. Sudah dapat kelompok semua? Wahai gaji, sebelah mana? Wahai gaji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segera. Mana segera? Kok bisa pakai jauh? Agak jauh-jauhan. Menuju mana? Menuju ke dompetku. Nah, kata batu. Sekarang juga. Juga benar. Aku tidak sabar. Yang mana? Oke, aku terima. Semuanya sudah dapat kelompok. Semuanya sudah dapat kelompok? Sudah. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Boleh duduk di mana pun. Karena kita akan mulai nih permainannya. Kan kita mulai ini. Silakan cari tempat duduk. Boleh melingkar, boleh di mana pun boleh. Yuk, mau lesehan di sana boleh enggak? Kita hari ini expo aja ya. Kita hari ini expo aja. Boleh di sana di mana aja. Yang penting jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu, belum dapat kamu. Pelatihan peningkatan produktivitas bagi pekerja perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Kamis 23 April 2026.